Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Secret Wars 2015. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video dalam playlist Incursion. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Secret Wars issue 3, Sheriff Stephen Strange sedang membacakan laporan kepada God Emperor Doom tentang kondisi planet Battleworld, termasuk pelanggaran perjalanan antar domain serta Mr. Sinister yang memberikan penghinaan lagi pada Brian Braddock. Di tengah pembacaan ini, Strange mendadak berhenti sebab Doom bertanya kenapa Strange repot-repot melaporkan semua masalah tersebut yang sebenarnya tidak terlalu serius. Strange pun mengingatkan bahwa Doom memang maha kuat tapi tidak maha tahu. Permasalahan apapun harus dilaporkan agar bahaya terhadap kekuasaan Doom bisa diketahui. Tetapi Doom tidak merasa cemas sama sekali. Dia meyakinkan Strange bahwa ancaman besar apapun akan bisa mereka atasi bersama-sama. Doom sekarang memang sedang tidak ingin mendengarkan laporan, maka dia bersama Strange berjalan keluar sambil berdiskusi. Dalam pembicaraan ini, Strange mengingatkan sesuatu. Semua orang tahu bahwa Doom adalah dewa, tapi Strange tahu sesuatu yang tidak disadari orang-orang, yaitu bagaimana dulunya Doom sebelum menjadi dewa. Doom menciptakan Battleworld agar tetap ada yang tersisa dari multiverse terdahulu. Sebenarnya bisa saja Strange yang menjadi dewa dan berada di posisi Doom saat ini. Meskipun begitu, Strange tidak menginginkannya. Jadi Doomlah yang berkuasa. Strange kemudian mengingatkan bahwa Battleworld merupakan sisa terakhir dari multiverse. Planet ini amat berharga sehingga harus terus dijaga dengan kuat. Tentang hal itu, Doom menegaskan bahwa Strange diberi kepercayaan penuh olehnya. Doom memang tidak maha tahu, tetapi dia yakin Strange cukup hebat dalam mengelola segala rahasia dan informasi, serta dalam mengurusi berbagai permasalahan. Jadi tidak semua persoalan perlu dilaporkan kepada Doom. Sambil berjalan, Doom bersama Strange melewati patung besar Molecule Man alias Owen Reese. Pembicaraan mereka sendiri ujung-ujungnya harus terhenti, sebab Strange mendapat panggilan darurat dari Doomguard. Jadi dia pun bergegas pergi. Di dekat Life Raft di domain Utopolis, Strange akhirnya tiba bersama para Thor termasuk Mikhail. Sekitar 2 jam telah berlalu sejak Thor tua dibunuh. Kepada Strange, Mikhail menceritakan segala yang terjadi. Strange melihat mayat Thor tua dan menyadari ini sesuatu yang sangat buruk. Maka dia mengerahkan mantra berwujud mata untuk melakukan pemeriksaan. Dengan mantra ini, Strange menyadari bahwa Life Raft berasal dari dunia dan masa yang berbeda. Dia juga mengetahui masih ada orang di dalam Life Raft. Saat itu, seorang Thor lainnya yaitu Beta Ray Bill turun dan berbicara pada Strange. Dia melaporkan tentang perkiraan jumlah, jarak, dan kekuatan para penumpang yang keluar dari Life Raft. Kabal rupanya memang sudah meninggalkan pesawat itu. Maka Strange memberikan panduan pada para Thor dalam melacak orang-orang tersebut. Berdasarkan kata-kata Strange, para Thor terkecuali Mikhail bergegas terbang untuk melaksanakan pencarian. Seusai kepergian para Thor, Strange menyuruh Mikhail untuk bersiap menghadapi apapun, termasuk kematian. Dia juga mengangkat mayat Thor tua dan mengubahnya menjadi patung. Setelah itu, Strange memerintahkan orang yang sedang bersembunyi di dalam Life Raft untuk keluar. Ternyata orang tersebut adalah Miles Morales. Maka Strange langsung menanyainya. Miles mengaku sebelumnya mengendap-endap ke dalam Life Raft. Dia tidak kenal dengan Kabal, tapi dia bisa menyadari mereka adalah orang jahat. Dia juga bercerita tentang planet bumi yang terlihat di langit. Begitu mendengarnya, Strange sontak terkejut. Ternyata Miles tahu tentang Incursion. Di Kastil Doom, God Emperor Doom sedang berbicara dengan Susan Storm. Mereka membahas tentang Human Torch alias Johnny Storm. Dulu Johnny menentang Doom. Karena kelancangan ini, awalnya Doom ingin menghukum mati Johnny atau membuangnya keluar S.H.I.E.L.D. Meskipun begitu, ujung-ujungnya Doom memutuskan untuk membiarkan Susan memilih hukuman bagi Johnny. Hukuman yang dipilih Susan adalah Johnny diterbangkan ke angkasa, lalu dijadikan matahari yang terus membara, menyinari Battleworld. Sejak itu, planet ini mengalami siklus siang dan malam. Sedangkan sebelumnya hanya ada malam di sana. Kini Susan mengaku merindukan Johnny. Susan sebenarnya
masih menyayangi adiknya itu meskipun dia menyadari Johnny memang pantas dihukum. Setelah itu, Doom mengungkapkan tentang keresahannya kepada Susan. Dia merasa telah gagal memberikan inspirasi yang layak kepada rakyatnya. Doom berpikir mungkin seharusnya dia pergi saja setelah menciptakan dunia ini, bukan justru memimpinnya. Doom berpikir mungkin dirinya merupakan sesuatu yang cacat di dunia yang sempurna. Dengan segala kekuatan besarnya, Doom masih tidak mampu menyembuhkan luka-luka pada wajahnya. Sambil mulai melepaskan topeng Doom, Susan mengaku menjadi pasangan Doom bukan karena penampilannya, melainkan karena hati dan pikirannya, serta karena jasanya menyelamatkan sisa-sisa segalanya. Tidak seperti mayoritas orang lainnya, Susan memang telah diberitahu oleh Doom tentang masa lalunya. Susan pun tahu dulu Doom bukanlah dewa. Menurut Susan, Doom telah keliru. Doom bukanlah kecacatan di Battle World. Doom tidak boleh meninggalkan dunia. Sebaliknya, justru harus lebih dekat dengan rakyatnya. Doom harus menemui mereka, memperlihatkan wajahnya, dan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Setelah melepaskan topeng Doom, Susan memandangi wajahnya. Walaupun wajah Doom tampak buruk rupa akibat luka-lukanya, Susan mengaku justru melihat wajah yang dipenuhi rasa cinta kasih amat besar bagi rakyatnya. Doom sendiri menderita luka-luka tersebut akibat kerusakan mesin buatannya. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silakan tonton video kami tentang asal-usul Dr. Doom. Di sebuah pulau bernama Hidden Isle of Agamotto, Strange muncul bersama Mikhail dan Miles Morales. Mereka berpindah dari dekat Life Raft. Strange menjelaskan bahwa mereka kini berada di bangunan yang dinamai Sanctum Sanctorum. Di sana Strange memandu mereka menuju sebuah ruangan. Secara mengejutkan, di situ ada satu Life Raft lainnya. Strange menyuruh Mikhail membuka Life Raft tersebut. Maka Mikhail berusaha mengingat-ingat lagi gerakan Moloid dan menirunya. Rupanya cara ini berhasil. Pintu Life Raft terbuka. Para penumpangnya dibangunkan dari tidur panjang mereka. Lalu mereka mulai berjalan keluar. Pertemuan ini tentu menimbulkan keterkejutan dan banyak pertanyaan di benak orang-orang. Salah satu penumpang adalah T'Challa yang sedang membantu Reed Richards berjalan. Begitu melihat Strange, T'Challa mengucapkan kode rahasia Illuminati. Strange mampu menjawabnya. Dengan demikian, T'Challa bisa mengetahui bahwa Strange di hadapannya ini memang adalah Strange versi universe utama. Dia merasa senang bertemu Strange lagi. Sedangkan Strange terkesima dengan para hero yang bisa selamat dari kehancuran multiverse memakai sebuah pesawat. Walaupun begitu, T'Challa memberitahukan bahwa pelarian mereka tidak sempurna. Ada sebagian dari mereka yang tewas. Tragedi tersebut masih berefek pada Reed yang sekarang meratapi kematian keluarganya. Dia berpikir mungkin bisa menyelamatkan mereka seandainya punya waktu 1 detik lebih lama. Berikutnya, Strange memberikan penjelasan panjang lebar. Dia mengungkapkan bahwa para hero telah tertidur selama 8 tahun di dalam Life Raft. Strange juga mengkonfirmasi bahwa multiverse telah musnah. Walaupun begitu, sang dewa sempat mengumpulkan bagian-bagian dari beragam universe. Segala bagian ini disatukan menjadi sebuah planet bernama Battle World, tempat mereka semua sedang berada. Sang dewa juga memanipulasi realita serta memori orang-orang, sehingga para penduduk Battle World tidak ingat tentang masa lalu sebelum dunia yang ini. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Reed lantas bertanya siapa sesungguhnya dewa yang dimaksud itu. Maka Strange menjawab dewa itu adalah Victor Von Doom. Jawaban ini jelas membuat para hero tercengang. T'Challa kemudian bertanya kapan Strange menemukan Life Raft para hero. Ternyata Strange menemukannya 3 tahun yang lalu. Dia sebenarnya bisa menduga pesawat ini berisi sesuatu yang penting, namun dia memilih membiarkannya saja sebab banyak yang harus dia pertimbangkan. Ini tentu memicu rasa heran. Reed ingin tahu kenapa Strange membiarkan para hero tertidur padahal Doom sedang menjadi dewa. Strange bilang alasannya adalah karena Doom berkuasa sangat baik sebagai seorang dewa. Pada malam harinya di Utopolis ada Kabal yang berdiskusi sambil menyantap daging bakar. Saat ini Kabal punya banyak pertanyaan tentang dunia yang mereka datangi. Maximus membeberkan bahwa matahari bergerak mengitari planet ini, tidak seperti di dunia yang mereka kenal. Corvus Glaive mengingatkan bahwa sejauh ini mereka hanya berjalan melintasi daratan gersang. Dia menyarankan mereka berpencar saja agar punya
peluang lebih baik untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Sedangkan Maker berpendapat mereka seharusnya tidak membunuh Thor tua agar bisa menginterogasinya. Namor setuju dengan Maker. Sebaliknya, Thanos bilang pembunuhan tersebut tidak perlu disesali. Sikap Thanos tersebut dikeluhkan oleh Black Swan yang mengingatkan tentang berbagai misteri yang belum terjawab. Tetapi Thanos justru bilang jawabannya akan mendatangi mereka. Thanos sendiri bisa tahu itu karena dari tadi mendongak ke atas. Terungkaplah saat ini banyak sekali Thor sedang turun mendatangi Kabal. Rupanya para Thor memang telah berhasil menemukan mereka. Dalam komik Secret Wars isu 4 terjadi baku hantam antara Kabal melawan para Thor. Thanos memegangi dua Thor sekaligus. Namor menahan ayunan satu Mjolnir memakai trisulanya. Maker menciptakan perisai energi yang melindungi dirinya dan Maximus dari banyak hantaman Mjolnir. Sedangkan Black Swan mengadu serangan energi dengan seorang Thor wanita. Di Sanctum Sanctorum, Sheriff Strange berjalan sambil terus memberi penjelasan pada para hero. Dia membeberkan bahwa Battle World merupakan planet yang tidak alami sebab dibentuk oleh Doom dari bagian bermacam-macam universe. Dengan demikian di planet ini terjadi banyak sekali konflik. Karena itu dibutuhkan penguasa yang keras macam Doom. Strange bahkan berharap Doom akan terus berkuasa sangat lama. Kata-kata Strange ini dianggap gila oleh para hero. Sedangkan Reed Richards bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Jadi Strange pun menceritakan tentang rencana bangsa Beyonder yang ingin memusnahkan segalanya. Seperti sudah diceritakan dalam video Time Runs Out bagian ke-8, Doom mengerahkan senjata khusus terhadap bangsa Beyonder. Ternyata perbuatan itu menyebabkan bangsa Beyonder mati dan kekuatan mereka bisa dirampas. Pada momen tersebut Strange sebenarnya bisa mengambil kekuatan tersebut, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Doom tidak mengalami keraguan sedikit pun. Dia memanfaatkan kekuatan bangsa Beyonder untuk membentuk Battle World, sehingga masih ada sedikit sisa dari multiverse yang tetap eksis. Strange menegaskan bahwa sekarang Doom adalah dewa yang berkuasa. Segala informasi ini jelas tidak mudah untuk diterima oleh para hero. Miles Morales memikirkan dunianya beserta orang-orang yang dia kenal telah mati. Tetapi Strange memberitahukan bahwa sebagian kota New York masih ada di domain Manhattan, sedangkan sedikit Wakanda masih ada di domain Egyptia. Strange mengaku dunia yang ini memang tidak sempurna, tidak sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Meskipun begitu, dunia ini nyata sehingga cukup bermakna. Perkataan Strange ini dibantah oleh Cyclops yang sedang menjadi host Phoenix Force. Menurut Cyclops, apabila memang dunia ini dirasa tidak sesuai dengan harapannya, maka mereka seharusnya membakar habis dunia ini dan menciptakan dunia baru yang lebih baik. Tugas semacam itu menyertai kekuatan amat besar, termasuk kekuatan yang kini dimiliki Doom dan Cyclops. Strange sebenarnya ingin membela keputusannya, tetapi dia disela oleh Mikhail yang menunjukkan Mjolnirnya bercahaya. Karena masih belum terlalu lama menjadi Thor, Mikhail tidak tahu apa maksudnya ini. Untungnya Strange tahu. Dia langsung mengatakan bahwa mereka harus segera pergi ke tempat lainnya. Di Utopolis, pertempuran masih berlangsung antara Kabal melawan para Thor. Kehebatan Kabal rupanya membuat para Thor kesulitan. Bahkan ada dua Thor yang terluka parah. Kalau terus begini, ada resiko Kabal akan bisa melarikan diri. Saking buruknya situasi ini, seorang Thor berkepala babi hutan merasa bantuan Doom dibutuhkan. Maka dia memakai Mjolnir untuk menemui Doom yang sedang ditemani Susan dan Valeria di singgasana pohon. Begitu melihat Thor babi, Valeria menduga kedatangannya berhubungan dengan masalah yang sempat ditemukan Foundation. Maka Valeria memberitahu Doom sedikit tentang ancaman kekacauan agama yang sedang diurusi oleh Sheriff Strange. Selanjutnya Thor babi mengungkapkan ada sesuatu yang aneh tentang musuh mereka. Dia mengaku butuh panduan Doom tentang keanehan ini. Sebelum turun tangan, Doom ingin lebih dulu melakukan pemeriksaan. Dengan diiringi Susan, Valeria dan Thor babi, Doom berjalan menuju ruangan yang lantainya menampilkan peta Battle World. Melalui Thor babi, Doom mengatur agar mereka semua bisa melihat situasi pertempuran yang sedang terjadi. Awalnya Doom meminta pendapat Valeria. Ketika menganalisis Thanos, Valeria bilang makhluk tersebut
tersebut mengandung kekuatan jauh lebih besar daripada berbagai makhluk lainnya di Battle World, sehingga hasil pertempuran merupakan sesuatu yang tidak pasti. Meskipun begitu, Doom bilang Thanos tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya, jadi dia merasa tidak perlu ikut campur. Sedangkan Susan tidak sependapat dengan Doom. Susan menunjukkan perisai energi yang masih cukup kuat melindungi Maker dan Maximus dari pukulan Mjolnir tanpa henti. Susan mengaku tidak sanggup membuat perisai energi sekuat itu. Jadi orang-orang ini mungkin lebih kuat dari dugaan Doom. Tetapi Doom sendiri masih belum berubah pikiran. Dia bahkan menunjukkan datangnya bantuan. Kini Sheriff Strange memang telah tiba memakai portal bersama para hero dari Sanctum Sanctorum. Mereka semua bergegas bertarung menghadapi Kabal. Dengan kehadiran mereka, Valeria bilang prediksi hasil pertempuran menjadi lebih baik tapi masih tidak pasti. Jadi Valeria mengaku harus melakukan analisis lebih lanjut. Saat itu Doom sendiri merasakan ada sesuatu yang mengkhawatirkan sekaligus tidak asing tentang para makhluk yang sedang bertarung. Tiba-tiba Doom dipanggil oleh Susan yang menunjukkan Reed Richards. Susan tidak mengenal Reed, namun entah bagaimana Susan bisa merasakan sesuatu yang spesial dalam diri Reed. Adanya Reed langsung mengubah sikap Doom. Rupanya selama bertahun-tahun Doom telah mencari versi Reed Richards apapun di seluruh penjuru Battle World, tapi tidak menemukan satupun. Kini secara tak terduga Reed justru ada di depan Doom. Maka Doom memutuskan terlibat. Dia menginstruksikan Susan memanggil para dokter untuk mengobati para Thor yang terluka. Doom sendiri akan mendatangi medan perang. Dia meyakinkan Susan nanti akan segera kembali. Dengan mudahnya Doom memindahkan para Thor dari Utopolis ke kastilnya, sedangkan Doom sendiri berpindah ke Utopolis. Para hero dan Kabal langsung menatap ke arah Doom yang baru muncul. Secret Wars akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.